individu merupakan keunikan yang ada pada masing-masing individu yang akan membedakan cara berpikir, berperasaan, dan bertindak. Tidak ada individu yang sama dengan individu lain, sekalipun individu kembar. Perkenalkan, nama saya Nur Molinda Umar dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu intelijensi. Nah, intelijensi terdiri atas keterampilan pemecahan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Minat intelijensi sering berfokus pada perbedaan individu dan penilaian. Nah, Binet dan Simon mengembangkan tes intelijensi pertama. Binet mengembangkan konsep usia mental, dan Strand menciptakan konsep IQ. Skor Stanford Binet memperkirakan distribusi normal, sedangkan skala Wechsler juga banyak digunakan untuk penilaian intelijensi. Mereka menghasilkan IQ keseluruhan ditambah skor pada jumlah subskala dan indeks komposit. Tes kelompok lebih nyaman dan ekonomis dibanding tes individu. Tetapi tes kelompok memiliki sejumlah kelemahan atau kekurangan kesempatan untuk pemeriksaan untuk menjalin hubungan. Gangguan terjadi dari siswa lain. Nah, tes intelijensi kelompok harus selalu dilengkapi dengan informasi lain yang relevan ketika keputusan tentang siswa dibuat. Hal itu berlaku untuk tes intelijensi individu. Nah, itulah pengertian dari intelijensi itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh beberapa rekan kelompok saya. Teori intelijensi majemuk. Menurut Dietrich Sternberg tentang intelijensi datang dalam 3 bentuk, yaitu analitis, kreatif, dan praktis. Sedangkan Garnier berpendapat bahwa ada 8 jenis intelijensi atau kerangka pikiran, yaitu verbal, matematika, spasial, kinestik jasmani, musikal, interpersonal, personal, dan naturalis. Konsep intelijensi emosional ini awalnya dikembangkan oleh Slove dan Mayer, yang kemudian dipopulerkan oleh Goleman pada bukunya yaitu Intelligence Emotional. Mayer, Slove, dan Goleman menekankan bahwa emosional merupakan aspek penting dalam menjadi orang yang berkompeten. Pendekatan ini memiliki banyak hal yang ditawarkan, yang merangsang guru-guru untuk berpikir lebih luas mengenai apa yang memunculkan kompetensi siswa. Namun mereka telah dikritik sepanjang jalan, termasuk beberapa keterampilan yang tidak boleh diklasifikasikan dalam intelijensi dan kurangnya basis penelitian untuk mendukung pendekatan ini. Ya, selanjutnya hubungan mengajar, yaitu strategi untuk menerapkan setiap intelijensi. Pengaplikasian teori Garnier untuk pendidikan intelijensi majemuk anak-anak terus dilakukan. Berikut ini beberapa strategi khusus yang digunakan oleh guru yang berhubungan dengan beberapa jenis intelijensi. Yang pertama yaitu kemampuan verbal, yang dimana membawa anak-anak, yang dimana contohnya yaitu membawa anak-anak atau siswa ke perpustakaan untuk menyuruh mereka membaca buku, lalu menyuruhnya untuk meringkas kembali atau menceritakan kembali apa yang telah mereka baca. Seperti pula pada contoh gambar di samping. Pada gambar di samping terdapat beberapa siswa yang telah berada di perpustakaan dan sedang membaca buku untuk selanjutnya dilanjutkan oleh tugas dari gurunya untuk menceritakan atau meringkas kembali apa yang telah mereka baca. Yang kedua yaitu kemampuan matematika. Pada kemampuan ini guru menekankan kepada siswanya atau membawa siswanya untuk melakukan permainan logika untuk menginspirasi anak-anak dalam memikirkan dan membangun pemahaman mereka mengenai angka. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu saraf inteligensi. Peningkatan yang substansial dalam kepentingan dalam menemukan hubungan antara otak dan inteligensi telah dirangsang oleh kemajuan dalam pencitraan otak.
Korelasi sedang telah ditemukan antara ukuran otak secara keseluruhan dan inteligensi. Penelitian terbaru telah mengungkapkan hubungan antara jaringan saraf dan inteligensi didistribusikan di lobus frontal dan parietal. Kontroversi dan isu dalam inteligensi. 3 kontroversi dan masalah yang berkaitan dengan inteligensi. 1. Pertanyaan tentang alam asuhan mengenai bagaimana keturunan dan lingkungan berinteraksi untuk menghasilkan inteligensi. 2. Bagaimana pengujian inteligensi berlaku di seluruh kelompok budaya dan etnis. 3. Apakah siswa harus dikelompokkan menurut kemampuan atau pelacakan? Hal ini sangat penting untuk menyadari bahwa tes inteligensi merupakan indikator kinerja saat ini, bukan potensi tetap. Para peneliti baru-baru ini telah menemukan bahwa tingkat inteligensi yang lebih tinggi terkait dengan jaringan saraf didistribusikan di lobus frontal dan parietal. Untuk tingkat yang lebih rendah daripada jaringan frontal atau parietal, lobus temporal dan oksipital, serta otak kecil juga telah ditemukan memiliki hubungan dengan inteligensi. Konsensus saat ini adalah bahwa inteligensi cenderung akan didistribusikan ke seluruh daerah otak, bukannya terlokalisasi di wilayah tertentu seperti lobus frontal. Gaya belajar dan berpikir. Yang pertama, gaya impulsif. Gaya bukan kemampuan, melainkan pilihan. Cara untuk menggunakan kemampuan. Setiap individu memiliki sejumlah gaya belajar yang berpikir. Gaya impulsif reflektif juga disebut sebagai tempo konseptual. Yang kedua, gaya dalam atau permukaan. Gaya dalam atau permukaan melibatkan sejumlah mana pendekatan pembelajaran kepada para siswa, yaitu apakah untuk memahami arti dari bahasa atau untuk mempelajari hanya apa yang harus dipelajari. Peserta didik yang mendalam lebih cenderung untuk memotivasi diri dalam belajar dan mengambil pendekatan konstruktif untuk belajar. Setelah saya akan menjelaskan tentang strategi untuk membantu pembelajar permukaan agar berpikir secara mendalam. Yang pertama, pantau siswa untuk menentukan mana dari mereka yang merupakan peserta didik permukaan. Yang kedua, bahaslah bersama siswa pentingnya melampaui sekedar menghafal. 3. Ajukan pertanyaan dan berikan tugas yang membuat siswa menyesuaikan informasi ke dalam kerangka yang lebih luas. 4. Menjadi model yang memproses informasi secara mendalam daripada hanya melihat permukaan. Yang kelima, hindari menggunakan pertanyaan yang memerlukan jawaban tepat. Sebaiknya ajukan pertanyaan yang menuntut siswa untuk memproses informasi secara mendalam. Kepribadian dan temperamen. Kepribadian mengacu pada pemikiran, emosi, dan perilaku yang khas yang menjadi ciri bagaimana individu beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Psikolog telah mengidentifikasi 5 besar faktor kepribadian sebagai keterbukaan, kesadaran, ekstraverensi, keramahan, kestabilan emosi. 5 besar faktor kesadaran telah semakin terbukti menjadi faktor penting dalam perkembangan anak-anak dan remaja. Temuan utama dalam studi faktor 5 besar di masa kecil dan masa remaja adalah munculnya kesadaran sebagai prediktor, kunci penyesuaian dan kompetensi. Berikut ini adalah contoh penelitian terbaru. Yang pertama yaitu studi mengenai 5 besar faktor mengungkapkan bahwa kesadaran adalah prediktor terbaik dari nilai rata-rata ketika SMA dan perguruan tinggi. Kedua yaitu studi dari anak kelas 5 hingga 8 menemukan bahwa kesadaran dikaitkan dengan hubungan interpersonal yang lebih baik oleh rata-rata dan tidak adanya penipuan oleh rekan-rekannya.
strategi mengajar anak dengan temperamen yang berbeda. Jadi, temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara khasnya memberi tanggapan. Beberapa individu berperan aktif dalam hal itu. Temperamen mengacu pada perilaku, gaya, sikap pada seseorang. Contohnya itu seperti sifat-sifat yang berhubungan dengan emosi, perasaan, misalnya pemarah, penyabar, dan pemurung, dan sebagainya. Ada beberapa strategi mengajar anak dengan temperamen yang berkaitan dengan siswa. Yang pertama itu tunjukkan perhatian dan hormati setiap individualitas. Yang kedua, pertimbangkan struktur lingkungan siswa. Dan yang ketiga, sadari masalah yang dapat muncul dengan melabeli anak sulit dan dengan menggunakan program anak sulit.